Loh, kok berat badanku naik lagi ya? Kayaknya kemarin udah turun 2 kilo, tapi kok sekarang jadi naik lagi? Padahal baru aja aku selesai olahraga. Terus kok bisa ya berat badanku berubah-ubah setiap harinya? Wah, jangan-jangan timbangannya udah rusak nih. Hai semua, siapa di sini yang pernah ngalamin hal serupa? Untuk kamu yang pernah dan sedang berusaha menurunkan berat badan, pastinya udah gak asing lagi dengan benda satu ini. Yap, timbangan. Sebagian orang menganggap timbangan sebagai musuh terbesar. Kamu akan merasa kesal ketika berat badanmu tidak mengalami perubahan atau bahkan justru malah mengalami kenaikan. Akhirnya banyak orang yang merasa takut untuk menimbang berat badannya. Aduh, kasian ya. Padahal timbangannya nggak salah apa-apa. Terus salahnya di mana dong? Nah, daripada bingung, mendingan kamu nonton video ini sampai selesai. Karena di video kali ini, ilmu giziku akan membahas seputar beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika menimbang badan. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya. Guys, kalian tahu nggak sih fungsi timbangan itu apa dan kenapa kita harus menimbang berat badan kita? Timbangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ialah alat untuk menimbang seperti neraca atau kaki. Sedangkan timbangan badan adalah timbangan yang khusus digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Timbangan badan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti timbangan bayi, timbangan badan anak, hingga timbangan orang dewasa. Tapi jangan dipakai buat nimbang emas ya. Lalu, kenapa ya kita harus menimbang berat badan kita? Meskipun menimbang berat badan sering menjadi hal yang menakutkan, namun melakukan penimbangan berat badan secara rutin ternyata memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan kita. Penimbangan berat badan harian dapat membantu mencegah kenaikan berat badan jangka panjang. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Hendra Kusuma dan kawan-kawan pada tahun 2016 mengenai sistem pengukuran tinggi dan berat badan, dapat diketahui bahwa dengan melakukan penimbangan berat badan, kamu akan mengetahui tingkat kesehatan dan keadaan gizi pada tubuhmu. Selain itu, menurut Hamidah, pada tahun 2009, pengukuran berat badan pada anak dalam waktu tertentu dapat mendeteksi apabila terdapat gangguan pertumbuhan dan perkembangan serta status gizi yang dialami oleh anak tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Nani dan kawan-kawan mengenai rutinitas kunjungan posyandu terhadap peningkatan berat badan balita, dapat diketahui balita yang rutin melakukan kunjungan posyandu memiliki peningkatan berat badan yang normal dibandingkan dengan balita yang tidak rutin melakukan kunjungan posyandu. Masih belum paham alasan kita harus rutin menimbang berat badan? Menurut Mia Sin, seorang registered dietitian di Charleston, Carolina Selatan, menimbang berat badan sebaiknya dilakukan sebagai aktivitas sehari-hari sebagai cara mengukur diri sendiri, yang artinya dengan melakukan penimbangan badan secara rutin, kamu akan mengetahui apakah berat badanmu sudah mencapai berat badan ideal atau kamu mengalami berat badan berlebih. Dengan begitu, kamu dapat mengontrol asupan makanan dan mempengaruhi kebiasaan makanmu saat itu juga. Cara menggunakan timbangan badan, kamu hanya perlu menginjak timbangan dengan kedua kaki dan timbangan akan menunjukkan berat tubuhmu. Terdengar sederhana bukan? Namun, nyatanya pemakaian timbangan badan tidak sesederhana itu. Angka pada timbangan yang mudah berubah-ubah bisa saja terjadi jika kamu melakukan kesalahan-kesalahan saat menimbang berat badan. Kira-kira apa aja sih? Yuk cari tahu. Kesalahan pertama yang mungkin kamu lakukan adalah menimbang badan pada waktu yang berbeda. Misalkan, pada hari ini kamu menimbang berat badanmu di pagi hari sebelum sarapan. Kemudian, keesokan harinya, kamu menimbang badanmu di malam atau siang hari. Tentu hal ini dapat membuat berat badanmu berubah-ubah setiap harinya. Ketika kamu menimbang badanmu di malam hari, kamu jangan terkejut ketika melihat angka pada timbanganmu mengalami kenaikan. Bagaimana tidak, sepanjang hari kamu telah makan sebanyak 2 hingga 3 kali dan minum banyak air. Belum lagi ditambah dengan mengonsumsi cemilan favoritmu. Jadi, wajar saja berat tubuhmu mengalami kenaikan. Lalu, kapan ya waktu yang tepat untuk menimbang berat badan? Timbanglah badanmu pada waktu yang sama dan dengan kondisi tubuh yang sama, yaitu pada pagi hari setelah bangun tidur dan sebelum mengonsumsi makanan atau minuman dan melakukan
melakukan aktivitas lainnya. Lakukanlah penimbangan badan pada pagi hari dan itulah berat badanmu yang sesungguhnya. Kesalahan kedua yang mungkin kamu lakukan adalah menggunakan alat penimbang badan yang berbeda. Misalkan kamu menggunakan timbangan pribadimu yang ada di rumah. Kemudian kamu melakukan penimbangan lagi di tempat pusat kesehatan. Meskipun memiliki jenis dan skala ukuran yang sama, timbangan akan cenderung menghasilkan angka yang berbeda. Selanjutnya adalah menimbang badan dengan pakaian tebal. Timbanglah badan dengan pakaian yang ringan dan seminimal mungkin. Usahakan kamu mengenakan pakaian serupa ketika melakukan penimbangan badan, atau jika memungkinkan, kamu bisa melakukan penimbangan tanpa menggunakan busana. Menurut Cipto Surono dalam Mabella tahun 2000 mengatakan bahwa berat badan adalah ukuran tubuh dalam sisi beratnya yang ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal tanpa perlengkapan apapun. Kamu juga tidak disarankan untuk mengenakan pakaian tebal seperti celana jeans atau menggunakan jaket berbahan tebal saat menimbang berat badan, karena itu hanya akan membuat tubuhmu menjadi lebih berat. Kesalahan nomor 4 yang mungkin kamu lakukan adalah menimbang badan setiap hari. Perlu kamu ketahui, kenaikan dan penurunan berat badan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis asupan makanan, aktivitas fisik yang dilakukan, hingga metabolisme dalam tubuh. Meskipun kamu telah melakukan penimbangan badan dengan benar, berat tubuhmu akan tetap mengalami perubahan setiap harinya. Namun, tidak akan mengalami perubahan drastis dari sebelumnya. Melakukan penimbangan badan setiap hari juga tidak akan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi pada tubuhmu. Kamu dapat melakukan penimbangan badan setiap akhir pekan atau melakukan perhitungan rata-rata kenaikan dalam seminggu. Dengan begitu, berat badanmu akan mencerminkan gaya hidupmu dan apa yang kamu konsumsi sepanjang minggu. Kesalahan terakhir yang mungkin kamu lakukan adalah terlalu bergantung dengan angka timbangan. Ketika kamu sudah melakukan berbagai macam program diet, mulai dari program A, B, C, dan masih banyak lagi, dan kamu juga sudah melakukan olahraga secara teratur, tapi berat tubuhmu tidak mengalami perubahan. Bisa jadi hal ini dikarenakan kamu sudah berhasil menurunkan lemak pada tubuh, tetapi kamu juga berhasil menambah massa otot tubuhmu. Meskipun tidak mengalami perubahan berat badan, dengan bertambahnya massa otot, komposisi tubuhmu sudah menjadi lebih baik. Untuk mengetahui berapa banyak lemak yang sudah berhasil kamu hilangkan, kamu dapat menghitungnya menggunakan body fat percentage. Jadi, sekalipun timbanganmu tidak mengalami perubahan, tetapi kamu merasa jauh lebih ringan dan pakaian yang tadinya tidak bisa kamu pakai menjadi lebih longgar, sudah, abaikan saja angka-angka pada timbanganmu. Oke, itu tadi beberapa kesalahan yang mungkin kamu lakukan saat menimbang berat badan. Jadi, kesalahan apa saja yang kamu lakukan? Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Nakesha Alia Mahira dari Ilmu Giziku, sampai jumpa.